Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifa Indah Pratiwi. Di sini saya dari kelompok 10 akan menerangkan mengenai pengertian ISO 14001. ISO 14001 adalah standar internasional yang menentukan persyaratan untuk pendekatan manajemen yang terstruktur untuk perlindungan lingkungan. ISO 14001, Sistem Manajemen Lingkungan, merupakan sistem manajemen perusahaan yang berfungsi untuk memastikan bahwa proses yang digunakan dan produk yang dihasilkan telah memenuhi komitmen terhadap lingkungan, terutama dalam upaya pemenuhan terhadap peraturan di bidang lingkungan, pencegahan pencemaran, dan komitmen terhadap perbaikan keberlanjutan. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tujuan ISO 14001. Tujuan ISO 14001 adalah untuk memungkinkan organisasi dari semua jenis atau ukuran untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang berkomitmen untuk bertanggung jawab pada lingkungan, seperti keberlanjutan sumber daya, pencegahan polusi, mitigasi perubahan iklim, dan minimalisasi dampak lingkungan. Yang ketiga, manfaat mendapatkan sertifikat ISO 14001. Manfaat mendapatkan sertifikat ISO 14001 adalah khususnya bagi lingkungan sebagai berikut. Yang pertama, berkurangnya pencemaran lingkungan melalui penurunan penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya. Kemudian yang kedua, penggunaan limbah berbahaya dan dapat mengurangi gangguan sosial yang berasal dari keberadaan industri itu sendiri. Misalnya, mengurangi kebisingan, polusi air, polusi udara, kemacetan, dan social responsibility. Selanjutnya ada tahapan implementasi ISO. Organisasi agar implementasi ISO terlaksana dengan optimal, berikut ini adalah tahap-tahap yang harus diperhatikan dan diikuti secara teratur. 1. Membangun kesadaran. Tahapan ini untuk membangun kesadaran pada organisasi. Dalam prosesnya, pembangunan kesadaran dapat dilakukan dengan pelatihan yang terpisah menurut kebutuhan manajemen. Pembagiannya adalah kelompok manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah, dan staf. Ini merupakan tahapan mendasar agar setiap anggota perusahaan siap bekerja sama melakukan implementasi sistem manajemen. Yang kedua adalah pengembangan kebijakan. Langkah ini adalah pengembangan kebijakan yang terintegrasi, terutama pada persoalan kualitas lingkungan, perlindungan, kesehatan, jaminan keamanan informasi, dan hal-hal lainnya. Kebijakan ini dapat dibentuk oleh pihak manajemen tingkat atas namun dengan sasaran pemahaman yang merata pada seluruh tingkat manajemen. Yang ketiga ada analisa dan identifikasi. Tahap yang ketiga adalah menganalisa dan mengidentifikasi dan membandingkan tingkat kepatuhan organisasi terhadap sistem yang ada sesuai persyaratan standar di bawah IMS. Staf atau anggota yang terkait dengan tahapan ini harus memahami operasi organisasi dan mengembangkan peta proses mengenai aktivitas bisnis organisasinya. Yang keempat, ada kepemilikan dokumentasi. Berikutnya, organisasi harus memiliki dokumentasi tentang proses pemenuhan syarat seperti instruksi pekerjaan, prosedur yang terinstallasi, dan keterkaitan antar setiap aspek organisasi yang sesuai dengan standar. Lalu yang kelima ada dokumentasi implementasi. Pula mengimplementasikan syarat-syarat tersebut pada setiap bidang atau divisi yang ada di organisasi beserta dengan kegiatan masing-masing. Sebagai penunjang, organisasi disarankan memberikan workshop tentang pencapaian standar ISO pada saat mengimplementasikan yang telah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ren Pangestu, NPM 185104065 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya mengenai tahapan ISO. Nah, tahapan ISO selanjutnya yaitu sistem audit internal. Sistem audit internal menjadi hal selanjutnya yang perlu disoroti untuk proses implementasi ISO. Nah, aspek ini sangat penting dan perlu diperkuat, terlebih dalam penerapan tindakan korektif pada setiap dokumen yang sangat penting untuk berbagai pengembangan. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan khusus untuk audit internal agar memenuhi standar yang diterapkan. Dengan demikian, sistem audit internal diharapkan dapat menjembatani kesenjangan dan
menetapkan efektivitas sistem manajemen terintegrasi atau IMS. Lalu tahapan ISO selanjutnya yaitu tinjauan kebijakan manajemen. Tahapan ini manajemen tingkat atas harus meninjau beragam aspek bisnis resmi di organisasinya. Aspek yang harus ditinjau adalah kebijakan, tujuan, hasil audit internal, hasil proses kinerja, hasil interaksi dengan konsumen, status kepatuhan hukum, hingga hasil penilaian risiko. Tak hanya itu, manajemen juga harus mengembangkan sebuah perencanaan solutif dan strategis terkait peninjauan tersebut. Lalu tahapan ISO selanjutnya yaitu analisis kesenjangan. Nah, tahapan ini, analisis kesenjangan pada program prasertifikasi resmi sebaiknya dilakukan untuk membantu efektivitas dan kepatuhan implementasi sistem pada sebuah organisasi. Hasil akhir analisisnya akan mengarahkan organisasi kepada audit sertifikasi terakhir. Lalu tahapan ISO yang terakhir yaitu audit sertifikasi akhir. Nah, tahapan ini organisasi juga harus siap untuk audit sertifikasi akhir. Organisasi harus siap pula untuk menyediakan hasil audit analisis kesenjangan yang dilakukan pada tahap terakhir dan memastikan bahwa semua ketidaksesuaian telah disikapi dengan tindakan korektif. Jika poin-poin di atas telah terpenuhi, maka tahap terakhirnya adalah pemberian rekomendasi disertai tanggung jawab agar bisa mengimplementasikan ISO. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.